Cara membuat baut dan mur ukuran M6 di AutoCAD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maulana Gali Prasetyo Nugroho dari Prodi Teknik Industri Universitas Tangerang Raya. Oke, langkah pertama pastinya kalian harus membuka aplikasi AutoCAD-nya ya, dan membuat di halaman baru. Kalau sudah, kalian bisa cek 3D modelingnya apakah sudah, dan setelahnya wordnya kita ganti menjadi front. Selanjutnya bagian atas kita ubah menjadi SE isometri dan nanti ditahan dan berubah seperti ini. Selanjutnya kita bisa ketik RC untuk membuat bentuk persegi, lalu teman-teman bisa mengetik 0.0 dan enter. Nah, nanti posisinya seperti ini, lalu masukkan ukuran bautnya. Karena aku mau membuat ukuran M6, aku masukin ukuran 30.3 untuk lebarnya dan 3 untuk tingginya. 3 itu hasil dari pembagian M6 nya. Selanjutnya kalian bisa ketik CHA, lalu lari ke bagian bawah dan pencet bagian piston, lalu aku masukin ukurannya yaitu 0.54127. Ingat ya, ukurannya harus sesuai dengan baut kalian. Lalu kalian bisa tarik kursornya menuju ke bagian kanan ya, bagian paling kanan, lalu diklik, dan untuk bagian atasnya diklik juga, lalu enter. Selanjutnya bagian atasnya pun sama, diklik lagi, dan untuk bagian sebelah kirinya pun ikut diklik juga. Lalu selanjutnya kalian bisa ketik RFI, lalu enter dan ketik objeknya, masuk lagi. Setelahnya kalian bisa langsung pilih bagian bawahnya ya, dari pojok situ yang paling pojok ke ujung yang di sebelah ujung kanan pojok. Lalu kalian ketik angka 360 ya, nanti sudah jadi seperti ini. Lalu kita ubah bagian fontnya menjadi word lagi ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat segitiga dengan command line. Kalian bisa ketikkan L, lalu masukkan ukurannya. Aku pakai ukuran 0,87500 ya. Lalu kalian bisa klik enter, nanti seperti itu sudah ada patokannya. Teman-teman bisa langsung diperbesar aja tuh garisnya. Nih, lanjut kita bikin line. Teman-teman bisa pilih titik tengahnya ya teman-teman, tuh untuk mencari di mana titik tengahnya langsung dikasih juga ukurannya ya teman-teman. Kalau ukurannya M6, aku pakai 0,7578. Nah, nanti akan sudah membentuk rangkanya kayak gini. Nanti langsung aja kita ketik line, kita bikin garis penghubung antara ujung sama ujung biar nanti berbentuk segitiga kayak gini. Untuk garis bantu atau garis tengah yang di tengah kita hilangkan saja di trim. Nah, kalau sudah nanti jadi segitiga sempurna seperti ini. Lalu ketik F untuk fillet dan langsung kasih juga untuk ukurannya. Kalau ini aku pakainya 0,144 ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita enter. Setelah di enter baru kita pilih antara sisi kanan dan kirinya ya. Nanti sudah berubah seperti ini ya. Untuk ujungnya dia udah nggak lanjut lagi. Selanjutnya kita blok dan kita ketikkan join. Nah, kalau sudah kita bisa ubah lagi bagian wordnya ke bagian front. Nanti dia akan seperti ini ya, tampilannya nggak berubah tapi garisnya berubah. Selanjutnya bisa kita ketikkan helix, enter, lalu
Untuk ini kita masukkan ukuran 0,0,30 dan enter. Nah, nanti dia garisnya seperti itu ke dalam. Lalu bisa masukkan untuk ukurannya aku 3 ya, enter. Lalu masukkan lagi 3, enter. Nah, lalu pilih bagian turn height, ukurannya aku masukkan di 1.0 ya. Untuk ukuran si bautnya M6. Lalu kalian bisa tarik ke ujung sana dan bisa diklik ya. Di luar dari bautnya juga nggak apa-apa nih teman-teman, dilebihin aja. Nah, sekarang ketik sweep ya untuk membuat spiralnya nih teman-teman. Setelah itu langsung kita klik aja segitiga yang tadi kita buat yang di ujung situ ya. Nah, kalau sudah diklik kita bisa masukkan line, no, base point, dan masuk aja, langsung diklik lagi ya segitiganya. Setelahnya kita bisa langsung klik untuk objek si heliknya ya teman-teman, yang itu yang melingkar-lingkar tuh teman-teman. Kita bisa pilih bagian dalamnya aja sih. Nah, kalau sudah jadi dia akan membentuk seperti itu ya spiralnya. Jadi kayaknya ada banyak gitu ya teman-teman. Lalu itu di wireframe-nya diubah lagi ke konseptual. Nah, nanti sudah berbentuk seperti ini. Selanjutnya kita bisa ketik SU untuk di subtract, lalu dipilih untuk bagian dalamnya ya teman-teman. Nih dipencet aja masuk. Setelah itu kita pilih lagi untuk bagian luarnya, kita pilih paling ujung aja. Kalau sudah langsung di enter aja, nanti akan berubah jadi seperti ini. Lalu SE isometri bisa kita ubah lagi ke top ya. Nah, untuk melihat gulirannya jadi atau belum ya teman-teman. Selanjutnya kita ketik pol, enter, 6, enter, langsung klik dan pilih inscript bagian atas. Setelah itu masukkan ukuran 5.75 ya teman-teman. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, untuk topnya kita ubah lagi ke SE isometri. Kalau tampilannya sudah berubah, kita bisa ketik X untuk extrude ya teman-teman. Setelah itu klik poligonnya ya, lalu di enter dan pilih untuk ketebalannya ya teman-teman. Untuk ketebalan aku pakai 4. Nah, selanjutnya kita ketik C untuk membuat lingkaran teman-teman. Setelah itu kita pilih yang paling bawah di kolom komen lainnya ada 2P, kita klik. Nah, selanjutnya kita pilih untuk bagian antara situ, di antara poligon kita pilih lingkarannya itu untuk di bagian atas poligon dari ujung ke titik ya teman-teman. Nah, di bagian titik tengahnya kalau sudah, kalian bisa mengetikkan X lagi untuk extrude, lalu memilih untuk bagian si dalamnya ya teman-teman, si lingkarannya tadi yang sudah diletakkan. Nah, kalau sudah begini kalian bisa tarik kursornya ke bawah, lalu kalian bisa ketik di bawah komen lainnya itu -45 dan jadi seperti ini ya. Lalu kalian bisa ketik INT untuk interest ya teman-teman, enter. Lalu kalian bisa pilih bagian luarnya ini yang besarnya teman-teman, diklik lalu pilih bagian yang lingkarannya ya teman-teman, diklik lagi dan enter, akan jadi seperti ini. Lanjut kita ketikkan putar 3D ya teman-teman, dan langsung diklik di bagian si lingkarannya lagi nih di kepala bautnya
enter. Selanjutnya akan muncul warna-warni seperti ini. Kita pilih warna hijaunya, kita susun tarik ke bawah agar nanti posisinya jadi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya untuk konseptual kita ubah lagi ke 2D wireframe teman-teman. Lalu untuk si kepala bautnya kita move, klik dan pindah. Habis itu kita cari bagian tengahnya ya teman-teman, ada tanda tambah. Nah habis itu kita satukan untuk ke sisi batang bautnya ya, kita pilih untuk bagian tengah-tengahnya. Biasanya sudah ada tanda tambah teman-teman, itu untuk bagian tengahnya nih. Kalau sudah langsung diklik saja, setelahnya langsung kita ubah lagi nih dari 2D wireframe ke konseptual. Nah kalau sudah jadi dia akan membentuk seperti ini. Oke, lanjut ke sesi yang kedua, kita buat moodnya ya teman-teman. Oke, untuk custom view-nya kita bisa ubah ke top ya teman-teman, dan untuk konseptualnya bisa kita ganti ke 2D wireframe teman-teman, biar nanti seperti ini. Selanjutnya bagian top kita ubah ke bagian word ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita ketik Vol enter 6 enter. Nanti selanjutnya kita langsung ketik sembarang saja ya teman-teman. Nah kita pilih inscript ya teman-teman, nanti akan muncul polygon seperti ini teman-teman. Lalu kita ketik ke 5.75 dan nanti poligonnya akan terbentuk seperti ini. Nah nanti poligonnya udah ada ukurannya kayak gini teman-teman. Selanjutnya kita ketik C enter, lalu kita pilih bagian tengahnya ya teman-teman. Kalau bagian tengahnya nggak ketemu, kita bisa ke samping dulu nih biar ketemu bagian tengahnya. Nah kalau sudah ada kita masukkan ukurannya ya teman-teman. Kalau aku bisa masukkan ukuran 5.75 ya teman-teman, lalu enter. Lalu kita ketik C lagi enter dan ketik tengahnya lagi, lalu kita masukkan ukurannya, diukur ya teman-teman. Nah nanti akan otomatis terbentuk seperti ini. Lalu untuk bagian atas kita ubah ke isometrik SW. Nah nanti seperti ini teman-teman. Lanjut, nanti kita bisa langsung blok ke bagian yang baru saja dibikin. Nanti kita copy ya teman-teman dan dipindahkan ke tempat yang agak jauh ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita ketik X untuk extrude. Lalu kita pilih untuk lingkarannya bagian dalam dan untuk poligonnya yang bagian tengah ya teman-teman. Lalu enter, setelahnya langsung muncul ya. Nah kayak gini, kita langsung masukin aja ketebalan si moodnya. Kalau aku pakai 4 nih, langsung kayak gini. Lalu untuk 2D wireframe-nya kita bisa ubah ke konseptual, nanti akan membentuk lebih nyata kayak gini. Setelahnya kalian ketik SU, lalu pilih bagian luar enter dan pilih lingkaran dalam enter. Nanti dia akan bolong kayak gini. Setelahnya konseptualnya bisa kita ubah ke 2D wireframe lagi ya teman-teman. Lalu untuk SW isometris juga bisa kita ubah ke top, nanti tampilannya berubah ya teman-teman. Setelahnya kita ketikkan Vol enter 3 enter, lalu nanti kita sembarang dan pilih inscript ya, nanti muncul segitiga seperti ini. Lalu kita pilih aja ukurannya di 0,5 ya teman-teman dan enter. Nah udah muncul ya kayak begini, kecil dia tampilan atas. Kita ubah lagi ke SW isometri. Kalau sudah, kita bisa langsung zoom aja, cari segitiga yang tadi dan langsung kita blok aja teman-teman. Kalau sudah di blok, kita bisa ketik
di rotate ya teman-teman, mas enter, dan nanti bakal ada warna-warni kayak gini. Kita pilih warna merah, tarik ke atas ya, ikuti aja teman-teman ini biar ukurannya pas. Blok lagi, ulangi perintahnya, enter, lalu pilih warna hijau, kita tarik lagi ke atas ya teman-teman ya, kita klik, nanti akan berubah seperti ini. Oke, untuk ukurannya langsung kita blok aja dan kita move teman-teman. Kita cari dulu untuk bagian tengahnya, titik tengahnya, lalu kita ubah, kita seret ke bagian situ, bagian poligon teman-teman ya, ini di poligon bagian bawah. Kalau sudah langsung kita ketik aja, swipe, enter, lalu pilih segitiganya, enter lagi, lalu kita pilih alignment dan kita pilih no. Selanjutnya kita ketik base pointnya ya. Setelahnya kita bisa ketik lagi untuk bagian yang tempat tadi kita taruh segitiganya, titik tengahnya, lalu ketik di lingkarannya, nanti akan berubah seperti ini. Lalu SW isometri kita ubah ke bagian front teman-teman, nanti dia gini tampilannya, dan sudah ada tuh tampilannya nanti kayak gini ya. Yang kita swipe selanjutnya kita pilih bagian paling bawah, lalu kita ketik mirror teman-teman, langsung kita cari aja titik tengahnya, tarik ke samping, nanti dia akan duplikatnya kayak gini. Oke, habis itu kita ketik no ya, jangan lupa. Selanjutnya kita ketik lagi SU, lalu enter dan pilih paling kanan, enter, lalu pilih bagian paling bawah dan paling atas ya teman-teman, lalu enter, nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Lalu untuk custom view nya kita ubah dari top ke SW isometri ya teman-teman, lalu kita pergi ke bagian yang tadi kita copy. Selanjutnya kita langsung ketikkan helix and enter, lalu pilih untuk titik tengahnya ya teman-teman. Habis itu ketik 3, enter, lalu masukkan lagi angka 3, enter, dan tarik ke atas tuh, nanti dia sudah ada spiral kayak gini. Jangan lupa untuk pergi dulu ke bawah ke turnnya, lalu kita ketik di ukuran 1.0 ya teman-teman. Setelahnya kita enter. Selanjutnya isometri kita ubah ke top ya teman-teman. Kalau tampilannya sudah berubah, kita bisa mencari lahan kosong, lalu kita ketik aja pol ya teman-teman dan masukkan angka 3, enter. Nah, kalau sudah bisa klik sembarang, lalu pilih inscript, lalu untuk masukkannya di ukuran 0.5 ya teman-teman, lalu di enter lagi. Kalau sudah bisa langsung kita zoom aja nih, lalu kita ketik lainnya teman-teman, pilih untuk pinggirannya segitiganya ya, pilih mana saja, lebihkan garisnya. Setelah itu bisa kita escape dan kita trim aja untuk ukuran si garis yang lebih ya, samping dan juga bagian atasnya ya di trim aja. Nah, kalau sudah kotak kayak gini teman-teman, sudah bisa langsung di blok aja ya. Habis itu ketik join dan enter, lalu top kita ubah lagi ke SW isometri, kita zoom lagi segitiganya, lalu langsung kita blok aja ya. Kita ketik lagi 3D dan enter, lagi muncul warna seperti ini ya teman-teman. Boleh ikutin rumus aku nih, untuk merah kita tarik aja nih seukuran ini ke depan ya, kayak gini. Kalau aku biasa ketik 180 dan enter, nanti dia kayak gini. Kebiasaan itu di blok lagi dan ulangi perintahnya teman-teman. Pilih warna hijau, terus tarik ke bawah dan pilih ukuran di 270.
Lalu di blok lagi aja, itu dipilih lagi, ulangi perintahnya ya teman-teman. Langsung aja kita ulangi perintah, pilih warna biru, kita tarik ke samping ya teman-teman. Itu ya kita otak-atik aja biar ukurannya dia begini tuh ya. Kalau aku tarik ke agak ke sebelah kiri. Nah udah gini langsung di blok aja teman-teman. Langsung kita pilih putar 3D lagi, pilih warna biru lagi, kita pilih lagi tuh sedikit aja ke sebelah kanan. Itu bisa di enter. Oke, dia akan berubah menjadi seperti ini. Kalau sudah langsung kita blok teman-teman, dan kita klik kanan, pilih bagian move ya. Setelahnya kita cari bagian tengahnya, pilih bagian move ya. Setelah kita cari bagian tengahnya yang paling kanan, kalau sudah ketemu bagian tengahnya nih ya, tengah-tengahnya ya, tandanya segitiga, langsung kita aja seret ke arah terdekat ke ujung ini spiralnya ya. Kalau udah diletakin aja digabung kayak gitu. Oke, kayak gini ya, gini ya teman-teman. Selanjutnya langsung ketik swipe aja teman-teman, langsung di enter, klik lagi itu bagian yang diletakkan, langsung dikasih alignment, pilih no, terus ketik base point, lalu pilih bentuk tadi ya, dipilih untuk bagian tengahnya, terus sama si spiralnya. Habis itu di enter dan dia akan jadi membentuk seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa pencet langsung si helixnya. Nah kalau sudah di blok, langsung kita pindah, pilih area bawah sampai ada tanda plus, lalu kita ke bagian kepala mur yang tadi sudah hampir jadi. Nah kita cari juga bagian tengahnya ada tanda plus, langsung kita pencet aja di situ, taruh. Setelahnya SY Geometry bisa kita ubah jadi front. Nah nanti dia akan berubah kayak gini. Blok lagi, pilih move, lalu kita pindahkan biar agak ke bawah ya teman-teman. Kalau sudah, kita ketik FU untuk subtract, enter, lalu pilih bagian poligonnya, enter, dan pilih helixnya ya, enter. Oke, nah nanti dia akan terpotong seperti ini. Dan sudah selesai untuk pembuatan murnya ya. Untuk melihat hasilnya kita bisa ubah aja nih, untuk di frame-nya kita ubah ke realistik. Nah nanti dia akan terlihat seperti ini teman-teman. Nah udah jadi nih teman-teman pembuatan bautnya. Terima kasih ya.